Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi soleh dan soleha. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar bahasa Arab mengenai domir atau kata ganti. Ada yang tahu arti dari ad-domiru? Ya, ad-domiru adalah kata ganti. Kata ganti ini atau ad-domiru baik untuk orang pertama atau orang kedua ataupun orang ketiga. Biasanya sering digunakan untuk menggantikan nama. Kata ganti itu sendiri terdiri atas 14 macam yang digunakan baik untuk orang pertama atau tunggal, orang kedua ataupun orang ketiga, masing-masing berbeda di dalam kalimatnya. Yang pertama yaitu ad-dhamir atau kata ganti untuk orang pertama. Yang pertama yaitu ana atau dalam kalimat Indonesia yaitu saya. Ini digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Contoh untuk laki-laki adalah ana tilmizun. Ana tilmizun yang artinya adalah saya seorang murid laki-laki. Kemudian contoh yang kedua yaitu untuk perempuan. Ana tilmizatun yang artinya adalah saya seorang murid perempuan. Nah, itu bedanya antara ana laki-laki dan perempuan. Kemudian ad-dhamir yang kedua atau kata ganti yang kedua yaitu untuk orang kedua. Contohnya adalah anta dan anti. Untuk anta dikhususkan kepada kamu laki-laki. Kemudian anti diperuntukkan untuk kamu perempuan. Nah, itulah domir yang kedua yaitu anta dan anti. Kamu laki-laki dan kamu perempuan. Kemudian untuk contohnya laki-laki yaitu anta tilmizun. Itu contoh untuk laki-laki, artinya adalah kamu seorang murid laki-laki. Kemudian contoh yang perempuan yaitu anti tilmizatun. Kamu seorang murid perempuan. Bedanya ketika perempuan itu ada huruf ta marbutoh di akhir kalimatnya. Yang ketiga adalah domir untuk kata ganti orang ketiga yaitu huwa dan hiya. Huwa diperuntukkan untuk laki-laki, sedangkan hiya adalah dia perempuan. Itulah kata ganti yang ketiga yaitu huwa dan hiya. Sedangkan jika kita menuliskan di dalam kalimat, contohnya adalah huwa tilmizun. Ini contoh untuk laki-laki yang artinya adalah dia seorang murid laki-laki. Sedangkan untuk perempuan dibedakan dengan hiya tilmizatun. Artinya adalah dia seorang murid perempuan. Untuk kali ini dibedakan juga dengan huruf ta marbutoh di akhirnya. Huwa tilmizun, sedangkan hiya menunjukkan perempuan menjadi tilmizatun. Hiya tilmizatun. Sekarang kita akan mencoba mengisi contoh soal yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu anti titik-titik. Di sini ada pilihannya yaitu kalimat mudarrisun atau mudarrisatun. Seperti yang diterangkan tadi, anti menunjukkan adalah kamu perempuan. Ketika ada anti maka diakhiri oleh huruf ta marbutoh. Jawabannya adalah anti mudarrisatun, ya. Diakhiri oleh huruf ta marbutoh, sedangkan mudarrisun tidak diakhiri oleh huruf ta marbutoh. Berarti jawabannya adalah anti mudarrisatun.
Kemudian contoh yang kedua ada kalimat huwa titik-titik. Di sini ada jawabannya adalah muwazzafun atau muwazzafatun. Nah, di sini perbedaannya muwazzafun ditujukan untuk laki-laki dan muwazzafatun ditujukan untuk perempuan. Kenapa? Karena diakhiri oleh huruf ta marbutoh atau disebut dengan kalimat muannats. Jawabannya adalah huwa muwazzafun karena huwa menunjukkan kepada dia laki-laki, maka tidak diakhiri oleh huruf ta marbutoh. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengisi contoh soal yang sudah diterangkan seperti tadi, yaitu mengganti domir atau kata ganti di dalam kalimat. Contohnya adalah, silakan nanti kalian isi, cukup ditulis jawabannya saja ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.